Hubungan China-Rusia setelah terjadinya Perang Ukraina. Nama saya Ricky Suwarno, berdiri di atas pundak dua superpower Amerika Serikat China melihat masa depan Indonesia. Perang Ukraina-Rusia mungkin merupakan perubahan geopolitik paling signifikan setelah berakhirnya Perang Dingin. Perubahan ini sangat bermanfaat bagi China karena mengubah situasi pasif dalam hubungan China-Rusia di masa lalu, dan China telah memegang peran inisiatif. Ada sebagian warga China yang kurang menyukai Rusia karena Uni Soviet pernah merampas banyak wilayah China, sehingga mereka dicap sebagai kediktatoran barbar. Namun sebaliknya, ada juga banyak warga China yang menyukai Rusia. Alasan utama juga karena Uni Soviet. Bagaimanapun juga, Uni Soviet pernah menjadi Big Brother superpower dunia selama puluhan tahun. Pada hari-hari awal berdirinya Republik Rakyat Tiongkok, Rusia juga pernah banyak membantu China. Rusia adalah negara yang sangat rumit. Keserakahan akan tanah dan perilaku keras adalah ciri-ciri bangsa ini, kata saudara jauhnya Uni Eropa. Itulah sebabnya sangatlah tepat jika Rusia dinamakan sebagai negeri beruang merah. Di arena politik internasional, tidak ada musuh atau teman abadi. Yang ada hanyalah kepentingan abadi. Tidak peduli suka atau tidak, kekuasaan dan kepentingan adalah tema utama di dunia ini. Bagi hubungan bilateral, dendam sejarah mungkin sudah tidak begitu bermasalah lagi. Alasannya, Inggris dan Prancis yang telah bermusuhan selama 500 tahun tidak mencegah kedua negara ini bekerja sama dalam Perang Dunia Pertama dan Kedua. Jerman dan Prancis juga telah berperang 3 kali dalam 70 tahun terakhir. Juga tidak mencegah kedua negara bergandengan tangan mendirikan komunitas Eropa setelah Perang Dunia Kedua. Sebagian besar wilayah Jerman dirampas oleh Polandia setelah Perang Dunia Pertama dan Kedua. Juga tidak mencegah Jerman dan Polandia untuk hidup harmoni saat ini. Hubungan China dan Jepang, permusuhan akibat pembunuhan massal 300.000 orang China di Nanjing oleh tentara Jepang masih belum terselesaikan saat ini. Alasan belum terselesaikan bukan karena sejarah, tetapi karena realitas hubungan China dan Jepang. Jika hubungan China-Jepang saat ini setara dengan hubungan antara Amerika Serikat dan Jepang, jika jet tempur China ditempatkan di pangkalan Yokota dan armada China yang berlabuh di pelabuhan Yokosuka, dendam historis China dan Jepang mungkin telah lama terselesaikan. Demikian pula halnya hubungan China-Rusia dalam menghadapi penindasan Amerika Serikat hari ini sudah tidak akan mempertimbangkan keluhan sejarah. China dan Rusia hari ini adalah mitra, tetapi bukan sekutu. Lain halnya dengan Amerika Serikat yang memiliki puluhan aliansi militer di seluruh dunia. Kemitraan antara China dan Rusia di bawah tekanan Amerika Serikat lebih dekat satu sama lain untuk saling menghangatkan. Bukan berarti ada identifikasi timbal balik yang nyata antara kedua negara. China dan Rusia memiliki perbatasan daratan yang sangat panjang. Ketika hubungan China-Uni Soviet menegang di masa lalu, kedua negara masing-masing menempatkan jutaan tentara di perbatasan. Suatu pemborosan besar sumber daya militer dan ekonomi. Demi pertahanan melawan Uni Soviet yang jauh lebih kuat dari China saat itu, China terpaksa membangun gunung buatan di dataran untuk menghadang pasukan lapis baja Uni Soviet. Sampai runtuhnya Uni Soviet, tentara elit China masih tetap dikerahkan di perbatasan China Utara untuk pertahanan dari negara beruang Rusia. Saat ini, ancaman terbesar bagi keamanan nasional China adalah masalah Taiwan. Dan yang paling membuat Rusia sakit kepala adalah Ukraina. Jadi, kedua negara ini tidak mau menyia-nyiakan sumber daya militer di perbatasan satu sama lain. Sehingga hubungan baik antara China-Rusia saat ini sangatlah penting. China dapat berfokus di pantai Tenggara, memperkuat angkatan laut dan udaranya menyelesaikan masalah Taiwan. Rusia dapat berfokus melawan NATO yang semakin ekspansi ke arah timur. Mungkin ada teman yang bertanya, siapakah dari China dan Rusia yang lebih fleksibel secara strategis? Sebelum terjadinya perang Ukraina-Rusia, jawabannya tentu saja Rusia. Lalu, siapakah superpower dunia nomor 2 saat ini? Jawabannya China. Dan siapa musuh nomor 1 di mata orang Amerika Serikat? Jawabannya juga China.
Sejarah menunjukkan dalam arena politik internasional, superpower nomor 2 tidak pernah punya pilihan. Selain berjuang naik menjadi nomor 1, atau ditaklukkan menjadi negara ketiga, atau keempat, atau bahkan lebih lemah. Tetapi yang ketiga dan keempat bisa memilih. Mereka bisa bersatu dengan yang kedua untuk melawan superpower nomor 1, atau bersatu dengan nomor 1 untuk menekan nomor 2. Misalnya, contoh Three Kingdom sejarah China. Setelah Liu Bei merebut Hanzhong, Cao Cao menjadi number 1, Liu Bei menjadi number 2, dan Sun Quan berada di posisi ketiga. Cao Cao selalu merasa Liu Bei adalah tantangan terbesar, walaupun ketiganya masih mempertahankan aliansi bersama. Pada saat ini, Sun Quan, kerajaan ketiga, memiliki pilihan beraliansi dengan nomor 2 Liu Bei untuk mengalahkan sang nomor 1 Cao Cao, atau beraliansi dengan Cao Cao menusuk Liu Bei dari belakang untuk merebut Jingzhou. Jadi, mungkinkah Rusia direbut oleh Amerika Serikat untuk beraliansi melawan China? Tentu saja sangat berkemungkinan besar, karena diplomasi Rusia selalu realistis dan berpusat pada kepentingan nasional. Sebagai contohnya lagi, di masa-masa awal Perang China melawan Jepang di tahun 1937, Uni Soviet memberikan banyak bantuan kepada China. Amerika Serikat tidak hanya tidak membantu China, tetapi malah menjual senjata ke Jepang. Apakah Uni Soviet memiliki hati yang baik sehingga membantu China? Lalu, apakah Amerika Serikat adalah orang jahat? Jawabannya tentu saja tidak. Semua ini karena kepentingan negara masing-masing. Karena pada saat itu, Jepang adalah ancaman terbesar bagi Uni Soviet di Timur Jauh. Uni Soviet menggunakan China sebagai boneka melawan Jepang. Tentu saja akan membantu China. Sebaliknya, Amerika Serikat tidak menghadapi tantangan ini, jadi wajar saja menjual senjata berbisnis dengan Jepang. Kemudian pada tahun 1939, pecahlah Perang Eropa. Pada tahun 1940, Jerman, Italia, dan Jepang menandatangani aliansi bersama. Jepang mulai menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki keperluan mendesak untuk menghancurkan Jepang, sehingga mulai membantu China dengan pasukannya The Flying Tigers di tahun 1942. Sebaliknya, Uni Soviet dan Jepang menandatangani fakta non-agresi dan mulai hidup berdampingan. Akibatnya, bantuan Uni Soviet kepada China mulai berkurang, sebaliknya Amerika Serikat mulai banyak membantu China. Jadi, apakah Uni Soviet telah berubah hati menjadi jahat dan Amerika Serikat mengapa tiba-tiba berubah menjadi baik? Semuanya dikarenakan pola kepentingan dunia telah berubah. Tidak peduli Uni Soviet atau Amerika Serikat yang membantu China dalam memerangi Jepang, semuanya didasarkan pada kepentingannya sendiri. Hari ini, banyak politisi Amerika Serikat menganjurkan Washington harus membujuk Rusia dan bersatu menghadapi saingan terbesarnya, China. Namun, ada sebagian besar politisi Amerika Serikat yang selalu bermusuhan dan waspada terhadap Rusia, sehingga sulit bagi Amerika Serikat Rusia untuk melawan China saat ini. Lain halnya dengan China, setelah runtuhnya Uni Soviet, 3 generasi pemimpin China menyadari pentingnya hubungan antara China dan Rusia. Itulah sebabnya hubungan kedua negara sangatlah baik selama 30 tahun terakhir. Sampai akhirnya, pecahlah konflik Ukraina yang menyebabkan hubungan Rusia dengan NATO, negara barat, terrobek sama sekali. Jadi, dalam hubungan bilateral China-Rusia hari ini, siapa yang lebih membutuhkan, China atau Rusia? Sebelum perang Rusia-Ukraina, tidak ada keraguan bahwa China lebih membutuhkan Rusia. Jika suatu saat hubungan antara China dan Amerika Serikat rusak karena masalah Taiwan, China terpaksa hanya bisa mengandalkan ekonomi sirkular internal dengan 2 celah terbesar, yaitu chip semikonduktor dan minyak. Bagi China, masalah chip lebih mudah diatasi, karena di bawah hasutan Amerika Serikat, jika Taiwan berani melepaskan tembakan pertama, maka rantai pasukan chip dunia akan hancur bersama. Jadi tidak ada masalah bagi China untuk tetap memakai ponsel lama tanpa chip yang lebih baik. Lain halnya dengan minyak, karena minyak adalah bahan konsumsi setiap hari. China perlu mengimpor 500 juta ton minyak setiap tahun, sedangkan produksi domestiknya hanya 200 juta ton. Jadi China harus mengimpor minyak dari luar negeri, di mana rute pelayaran pada dasarnya dikuasai Angkatan Laut Amerika Serikat. Rusia adalah satu-satunya negara yang dapat memberi China pasukan minyak lewat darat. Volume ekspor tahunan Rusia lebih dari 200 juta ton, dapat mengisi kesenjangan pasokan minyak China.
Dalam hal energi, China sangat menggantungkan Rusia. Namun sayangnya, Rusia belum bisa menetapkan pendiriannya, selalu bergoyang ke kiri dan ke kanan, tidak mau menggantungkan semuanya ke China saja. Seperti diketahui, transportasi minyak laut sebagian besar perlu mengandalkan kapal tanker raksasa, dan transportasi darat terutama mengandalkan jaringan pipa. Bagi Rusia, transportasi tanker lebih fleksibel karena dapat dikapalkan ke Eropa, China maupun Jepang. Lain halnya dengan jaringan pipa di daratan. Kalau dibangun pipanya ke China, hanya bisa menjual ke China. Bila dibandingkan dengan transportasi laut, transportasi pipa di daratan memerlukan investasi awal yang sangat besar dengan rute transportasi tetap, yang tidak sefleksibel transportasi laut. Tetapi setelah dibangun, biaya pengiriman akan jauh lebih rendah daripada laut. Meskipun kekuatan nasional China jauh lebih kuat daripada Rusia, akan tetapi demi keamanan energi dan geopolitik, China berusaha mempererat hubungan dengan Rusia. Namun setelah pecahnya perang Ukraina ini mengubah segalanya. Rusia tidak bisa lagi bergoyang ke kiri atau ke kanan, karena China adalah satu-satunya superpower dunia yang dapat membuat semua sanksi dan serangan negara-negara barat menjadi sia-sia. Rusia saat ini sangat membutuhkan dan bergantung pada China. Konflik Rusia-Ukraina telah menyebabkan Rusia berada di garis terdepan konfrontasi dengan NATO. Media-media barat menggambarkan Rusia sebagai negara paria dan Presiden Putin sebagai penjahat perang. Kecuali jika rezim Rusia berubah, maka hubungan Amerika Serikat dan Rusia akan sulit dipulihkan dalam 10-20 tahun mendatang. Rusia tidak lagi memiliki fleksibilitas strategis untuk memilih ke kiri atau ke kanan. Sebaliknya, China telah menjadi peran netral dan rekonsiliasi. Perang Rusia-Ukraina telah menjadi perubahan geopolitik paling signifikan sejak Perang Dingin. Perubahan ini saat ini sangat menguntungkan China. Peran inisiatif dalam hubungan China-Rusia telah berada di tangan China. Pastikan Anda subscribe dan follow akun ini supaya senantiasa mendapatkan info terbaru tentang teknologi terkini AI berkaitan. Salam Indonesia Maju!